tapi mereka melakukan perbuatan mereka seolah-olah hukum Taurat ada di dalam hati mereka. Sekarang ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kalau kita mau kesimpulan Elora di situ, itu karena iman atau karena perbuatan? Menurut ayat ini perbuatan. Betapa pentingnya perbuatan atau tidak di situ? Perbuatan memang penting, saya tidak. Iya, makanya kita masih omong penting. betapa pentingnya perbuatan di situ atau tidak. Kita dalam konteks ayat ini, saya tidak ke tempat lain. Dalam ayat ini sangat penting. Perbuatan memang penting, saya tidak nolak perbuatan. Oke, ini loh orang-orang yang tidak percaya loh. Orang-orang yang tidak punya Injil, tidak punya hukum Taurat loh. Tapi mereka dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani mereka. Kenapa? Karena perbuatan mereka menunjukkan seolah-olah hukum Taurat ada di dalam hati mereka. Sekarang pertanyaan saya untuk engkau. Kalau engkau buka semua saudaraku, semua Roma yang kita belum baca semua, Korintus, Injil, semuanya sampai Wahyu dihakimi menurut perbuatan saudaraku. Dihakimi menurut perbuatan. Semua ketika engkau mati dihakimi menurut perbuatan. Tadi yang 2 Korintus 5 ayat 10 baru satu ayat yang kita ambil. Sekarang kita lihat tadi menurut Injil. Oke. Matius 16 ayat 27, ketika Yesus datang nanti dia akan menghakimi menurut apa? Sebab anak manusia Matius 16:27. Oke. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Elora, di situ katakan semua yang percaya, hanya orang yang percaya atau setiap orang? Setiap orang. Setiap orang ini termasuk orang yang tidak percaya? Ya memang. Setiap orang kan setiap orang. Artinya perbuatan itu gagal ketika mengatakan bahwa itu hak buah dari iman. Tidak gagal karena kan karena iman Abraham taat nih Efesus 2 ayat 10. Kalau begitu bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Kan yang dalam Ya, engkau sudah jawab sendiri tadi bahwa itu setiap orang, bukan hanya orang yang percaya. Kalau begitu, bagaimana dengan orang yang tidak percaya, tetapi sedang melakukan perbuatan yang baik dan mereka akan dihakimi menurut perbuatan? Karena itu, saudaraku, gugur di sini. Engkau mengatakan bahwa perbuatan itu dihasilkan oleh iman. Kan tadi itu sudah jelas menghasilkan ketekunan, iman, ujian iman. Tidak tahu lagi harus menjelaskan seperti apa. Memang kalau sudah protes memang sudah tertutup semua. Tadi kan sudah kita bahas tadi kan di Roma 2 bahwa ada yang tidak percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka masih tetap mengalami keselamatan itu melalui apa? Hukum Taurat tadi yang secara tidak langsung mereka lakukan. Ini menyatakan bahwa hukum Taurat itu ada di dalam hati mereka. Kan begitu. Itu yang dinyatakan oleh Roma 2 ayat 14 sampai dengan 15, Bro Elora. Makanya di sini menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak beriman, mereka dihakimi menurut hukum Taurat itu sendiri. Jikalau mereka dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani mereka, seolah-olah hukum perbuatan mereka mengatakan hukum Taurat. Hati-hati dengan Nina, hati-hati dengan statement. Sorry. Jadi itu ya, karena hal-hal itu, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Di sini kan menunjukkan yang tidak beriman pun itu, Bro. Begitu maksudnya Romo. Okay. Begitu, jangan balik lagi ke sekarang kita analisa lagi.
Baca kembali 2 Korintus 5 ayat 10. Untuk semua orang atau hanya untuk orang yang percaya? Setiap Sebab orang. Setiap orang yang pernyataan kedua. Sekarang saya mau yang pertama dulu. 2 Korintus 5 ayat 10. Itu hanya orang yang percaya atau semua orang? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Karena itu Elora, iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan karena perbuatan-perbuatan iman disempurnakan. Elora, tolong baik-baik di situ. Engkau mau bongkar sampai kita pun pantat bengkok. Semua penghakiman terakhir itu dihakimi menurut perbuatan. Di manakah engkau ketika saya lapar? Contohnya di sini, langsung Matius 25 ayat ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Oke, kenapa engkau mau ke sana, ke iblis dan para malaikatnya di api yang tidak terpadamkan, saudaraku Elora? Tidak sih, karena kan di ayat Ya, baca selanjutnya. Karena itu, engkau mau ke sana, engkau jangan buat ayat selanjutnya. Lanjut. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lanjut. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Karena itu, tidak semua orang beriman mempunyai garantia untuk melakukan perbuatan baik. 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Bukan karena kenapa menolak hati nurani. Engkau mau tahu kenapa orang meninggalkan imannya? 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu sola fide, hanya iman tidak bisa memberikan garansi semua orang yang percaya pasti berbuat baik. Cinta, karena akar dari semua kejahatan adalah cinta akan uang, dan karena itu ada dari beberapa orang meninggalkan imannya. Karena tidak menuruti hati nurani mereka yang murni, iman mereka kandas.
Jangan pernah kau katakan bahwa perbuatan baik adalah buah hasil dari iman. Maka tadi saya tanya, politikus Kristen, tiap hari pergi misa, tiap hari pergi ibadat, haleluya, di karismatik dan semua, di misa, di apa semua, tapi korupsinya minta ampun. Berarti iman mereka tidak ada guna di situ untuk menghasilkan perbuatan baik. Kan kesian sekali di situ. Makanya iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Tidak bisa dihasilkan oleh iman. Karena apa? Karena bagaimana nanti di situ? Nanti bikin malu kita Kristen semua. Yang kalian bilang namakan Kristen. Masih caci maki orang, masih bunuh orang, masih korupsi, masih selingkuh, masih. Berarti iman yang kalian bilang percaya ini tidak menjadi garansi ya perbuatan baik. Boleh saya jawab nih, Romo? Oke. Oke. Gantian ya. Jadi seperti kan kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Arti kasih karunia kan itu. Saudaraku, jangan dulu masuk ke sola grazia. Engkau sudah masuk tema lain lagi nih, Mina. Ini bingung lagi saya ini. Maksudnya itu kan berhubungan maksudnya. Tidak. Kalau bilang sola fide, Tidak, itu sola berhubungan. grazia nanti kita bahas tempat lain. Ini kau sudah loncat ke sola grazia, ini yang berbahaya sekali. Nah, ini Saya agak berhubungan malas maksudnya. karena Karena di ayat kau bilang sola fide, fokus di sola fide. Sola grazia Oke. nanti tema tempat tahun depan ke besok ke setelah tema inilah. Fokuslah di sola fide dulu. Sola grazia Oke, karena kan iya, karena kita kan diselamatkan pada waktu kan Titus 3 ayat 5 kan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian baca. Titus 3 ayat Yang 5 tentang pembaptisan. Hati-hati di situ, baca kembali. Pada Hati-hati di situ. waktu itu, Siapa aja? pada Ya, waktu engkau itu, jangan bingungkan dengan perbuatan baik dan pembaptisan. Engkau hati-hati di situ. Engkau sudah salah di sini nih. Oke. pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Amin. tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Eleora, engkau ambil hermeneutik exegesis dari mana? Di situ omong tentang pembaptisan menyelamatkan. Pembanding, ayat pembanding. Di mana kata pembaptisan, 1 Petrus Romo? 3, ayat Tidak pembandingnya. ada kata baptis di Engkau sini, sudah Romo. hermeneutiknya Jangan sembarang sekali di situ. menambah-nambahkan. Di Saya situ sudah cukup ini. Jangan ayat di menambah-nambah. Tidak situ ada kata lengkap. baptis. Baca kembali ayat lengkapnya. Di mana Jangan kata hanya baptis? begini. Di situ Saya omong tentang tekankan sama kamu ya, biar di saya situ yang baca. tentang pembaptisan Di mana-mana. menyelamatkan atau tidak di situ. Tidak ada kata pembaptisan di sini. Pada Saya masih bisa waktu melihat. dia, Itu apa permandian? Aduh. Permandian itu baptis loh. Permandian itu baptis loh. Pemandian kelahiran baru Tidak itu ada kata apa? pembaptisan di sini. Permandian itu apa? Permandian kelahiran baru itu apa? permandian hidup kelahiran itu. baru. Aduh, baca Permandian kembali. kelahiran kembali. Elora, saya kasih tahu. Dengar, Elora, Kau tidak saya belajar, kata belajar, baptis tidak di belajar situ. teologi. Jangan dulu omong teman-teman supaya jangan semua. Baca kembali ayat itu lengkap, oke? Makanya saya menyesal karena kau sebagai Protestan comot-copok dan cocok-ilogi sembarang. Oke, baca kembali. Iya, karena tidak ada kata baptis ya. Aduh. Ya Tuhan, biar siapa Pada waktu itu baca, dia baca telah kembali. menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Oleh Kudus. Roh Kudus, bukan diri kita. Tahan dulu. Oh. Tahan dulu. Permandian kelahiran baru. Permandian Oleh Roh kelahiran Kudus. baru menyelamatkan. Karena itu Oleh pembaptisan siapa? menyelamatkan. Elora, sekarang saya jelaskan karena engkau Oleh Roh tidak Kudus tahu. atau diri sendiri? Saudaraku, ketika engkau dibaptis Oleh engkau Roh menerima Kudus atau diri sendiri? Romo sudah Saudara, banyak bicara dari tadi. ketika engkau Gantian. dibaptis engkau menerima Roh Kudus. Bat dulu. Kisah 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 28. 38. 38. Jawab Petrus Lihat, kepada permandian orang terima Roh Kudus atau tidak? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekarang 1 Petrus 3 ayat 21, pembaptisan menyelamatkan atau tidak? Itu penjelasan dari Titus 3 ayat 5 tadi, supaya engkau tahu bagaimana harus mengkaitkan ayatnya kemana supaya engkau pintar sedikit. Oke. 1 Petrus 3 ayat 21. Setelah ini dia turun. Saya mau tidur. Juga Bukan karena kamu hanya saya sekarang- kecewa. Engkau belajar autodidak di mana, tidak ada kriteria akademis di mana. Gantian dong, Romo. Engkau Romo menafsir- bicara Tidak, terus. tidak. Bukan. Gantian dong, Romo. Oh, dia Bagaimana Engkau ini? buat apa Bukan di itu. sini? Engkau buat apa di sini? Tidak guna. Oke. Baca sekarang. Iya, gantian. Pembaptisan menyelamatkan tidak? Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu baca kembali Titus 3 ayat 5 supaya bisa mengerti konteks. Di situ omong tentang kelahiran pembaptisan baru di situ. Oleh Roh Pada Kudus. waktu itu, Iya, karena ia ketika telah- engkau dibaptis, engkau terima Roh Kudus. Sangat sudah jelaskan ayat tadi. Gimana sih? Ngeyel terus. Oke, baca kembali. Kisah Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Amin. tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Elora, ini pertanyaan terakhir dengan kejujuran. Permandian kelahiran baru itu apa? Itu pemandian dari Roh Kudus di pembaruan. Mendapat di 2 Korintus 5 ayat 7, kita menjadi ciptaan baru, lahir baru. Nah, Permandian kelahiran baru. dia lahir Permandian. ke baru. Ya, permandian ini. Kau jelaskan kata permandian dulu. Itu dibasuh oleh Roh Kudus, air hidup. Di mana di situ? Pembaptisan adalah pembasuhan oleh Roh Kudus? Ya, oleh Roh Kudus. Kan ini oleh Roh Kudus, bukan diri sendiri. Dan di situ bilang dan. Iya. Aduh, bukan oleh di situ. Bukan. Dan. Iya. Iya, dan oleh pembaruan Kau bilang dikerjakan oleh Roh Di Kudus. situ dan, bukan oleh. Loh, dan oleh. Kata dan di situ. Iya, memang dan. Bro, setahu biasa saya ya, Oleh pembaharuan, woy. Minta maaf Dan ya. oleh pembaharuan. Elora, engkau belajar Tirta, engkau belajar di Mesir. Bukan. Minta maaf ya. Bukan Engkau- karena perbuatan. Iya, sorry. Romo, Oleh saya, ya Kamina, KIDC, sebentar. Saya komentar Sebentar, saya dikit ini aja. protestan, bentar, brother. Oh, ya, oke Saya lah, ini silakan. mantan protestan ya. Mantan protestan ya. Romo, doktrin utama kami mengatakan, Romo, kelahiran kembali itu adalah baptisan, Romo. Dan baptisan itu yang menyelamatkan. Baru nanti setelah baptisan akan dicurai Roh Kudus, itu dari Protestan juga, Romo. Saya greget kali. Kau Protestan mana kau ini? Aduh, bodohnya. Tandanya kok nggak pernah pelajari tentang Masanya iman. dia hanya potong di situ, bukan karena perbuatan. Hanya itu sama. Haleluya. Amin. Hanya di situ saja. Tapi ayatnya belum selesai. Itu yang jadi soal juga. Aduh. Ya Makanya kami. Romo, saya kesal liatnya Romo tadi lu kok bego banget ya. Padahal ayat Ya, ini ya. juga sering dipakai sama pendeta kalau untuk bahas tentang pembaptisan itu menyelamatkan loh. Kamu lihat perdebatan pendeta-pendeta kalau bahas tentang baptisan itu menyelamatkan, mereka pakai ayat ini juga. Kamu ini Protestan dari mana lah? Aduh, ya, bingung saya. Bener-bener Oke. Protestan itu bukan ini. Ya gini, Kesal. Kamina, ya gini. Teman-teman yang nonton ya, perhatikan, dia sengaja buat dirinya itu gelap, warna lampu hijau, supaya apa? Dia bisa ketawa-ketawa. Jadi setiap narasi Romo ada yang keliru, dia ketawain. Sadar nggak itu? Makanya kan Frater saya bilang tadi, mereka minta naik, pertanyaan, dijawab Pater, tafsir sendiri, ketawa-ketawa, terus lari terbirit-birit. Itulah mereka dari kemarin kan, begitu. Ya, makanya Karena sih. ini Kak, karena yang datang ini yang kadang naik itu tidak sesuai dengan iman yang diajarkan oleh pendahulu mereka. Begitu loh.
Mau mereka buka dari kamus Westminster, mau buka dari kamus besarnya Luther, ayat yang dia bawa itu justru membenarkan bahwa itu adalah mengenai baptisan. Begitu loh. Dan inilah karena nggak ada magisterium, nggak ada yang sebagai patokan. Jadi ngasal, asbunnya itu loh, tingkat dewa, memang ciri khas, asbun, asal bunyi. Tidak, maksudnya Lanjut, saya juga Pak. kecewa, hanya dia bilang, bukan karena perbuatan baik. Amin. Tapi ayat selanjutnya tidak mau dengar. Macam kelanjutannya nggak mau dengar. Itu kan lucu. Aduh. Ya betul Romo. Yang saya herannya Pater, kenapa dia tidak mengerti kata-kata pemandian kelahiran gitu, sama dengan baptis. Kok dia bilang beda itu kenapa sih Pater? Ya gini Kak, ini saya jawab ya bagian itu ya. Oke, ini saya jawab bagian itu. Gini Kak Handayani, tapi Prater narasi Romo nggak ada yang keliru. Ya memang dia tuh nunggu Romo tuh keliru. Tahu nggak? Dia tuh nunggu ada narasi Romo yang keliru, mungkin dia salah kutip ayat atau apa, sehingga nanti dia serang di situ. Itu Kak Handayani. Oke, saya jawab ke IDC ya. Nah, permandian dengan pembaptisan apakah berbeda? Menurut Elora berbeda. Hebat, luar biasa. Ya. Makanya dulu kalau kita orang zaman dulu ya, Kak IDC ya, orang Katolik zaman dulu ya, tahun 80-90-an, saya masih ingat dokumen kakek saya, nenek saya, itu namanya tuh sakramen permandian. Masih ada tulisannya tuh? Masih tersimpan dengan saya? Dokumennya, fotokopinya, masih ada. Punya kakek nenek saya ya, itu tulis tuh di gerejanya tuh, gereja Katolik tuh. Gereja Katolik, dokumen resmi, sakramen permandian. Bayangkan tahun 80-90 Iya, di ada kampung juga kata permandian itu. masih ada. Saya mau pergi permandian. Iya, Iya. permandian kita. Iya, betul Pater. Makanya Baptis ini kan Pater mungkin baru-baru terkenal karena celup-celup itu kan, makanya baru-baru heboh kata baptis itu karena dicelup tadi tuh Pater di air kotor kan, gitu. Enggak. Ay, biar sudah. Dia mau cari celah saya salah di mana, makanya mau salah anak kecil dari kemarin mau cari kesalahan. Macam saya pikir ini juga ya. Kenapa saya tidak beri kesempatan dia omong? Karena ngawur semua. Buat apa beri kesempatan dia omong? Ketika dia mengatakan saya tidak menolak perbuatan, ya sudah gugur sola fide selesai. Bapak Ter, jangan marah. Bapak Ter Felix. Halo Bapak Ter. Oh, pada makan siang mungkin Pater setengah satu. Jangan ganggu apa makan siang. Saya mau tidur sini. Oke, catatan kaki. Engkau kesimpulan. Iya Pater, terima kasih. Selamat siang semua teman-teman. Pastor Felix, selamat siang. Itu jadi semakin teranglah bagaimana pengajaran tentang iman sehingga orang Protestan itu mengatakan hanya iman gitu. Nah, ternyata pemahaman mereka ya cukup sampai sebegitu. Setelah dijelaskan oleh Pater ya, bahwa kita semakin terang bahwa iman itu bukan menghasilkan perbuatan, tapi iman itu bekerja sama dan perbuatan. Dan ternyata memang karena apa? Pemahaman mereka gagal paham mereka. Nah, ini yang kita sayangkan ke mereka. Sesuatu yang bisa dipahami oleh akal sehat, tetapi mereka selalu menolak, dan inilah yang dinamakan menolak kebenaran. Ketika sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat ditolak, ya itulah menolak kebenaran itu. Nah, semakin nyata. Terima kasih Pater. Oke, Bapak lagi istirahat ini. Oke, Bapak Felix. Hey. Salam. Oke, Bapak Tuhan. Oh, bravo, my brother. You are the best. Tidak. The best. You are the best kecil. of the best. Harus belajar banyak. Ini Pastor Lor, ini yang ahli kitab suci. Ajaib. Opa. Udah kasih naik. Ya, berbaca. Orang Jawa. Sudah di mana? Di Kolombia. Mau tidur sekarang, mau tidur. Dia mau Mau tidur, ini sudah lampu menyala, mau tidur jam 11 nih. Baik, selamat tidur. Selamat. Terima kasih Opa ya. Ya. Ya, ini terima kasih. Bravo, saudaraku. Bravo. Hebat. Ya, untuk semua di Komal ini, salam persaudaraan. Ya.
Oke, ada 1.500, 1.600 tadi nonton. Ya ini, ya. Siapa ter? Ada 451 ribu lewat di Komal ini. 451. 51 ribu, bukan 451 orang. 452.400. Mantap, luar biasa. Oh, ya. Mbak Sule, Mbak Felix, saya harus tidur. Terima kasih. IDC kontrol, jangan marah-marah. Oke. Iya, tidak Aduh, marah, Mbak Felix Pater. terturun Tidak tadi. marah. Tidak marah. Saya mau kasih tahu, Pater. Ada ini dari Om Salve, baru WA, mungkin lagi dengar kita tadi Pater pengajaran. Tadi malam Om Salve minta Salve siapa? apa? Salve yang Jakarta tuh Om, namanya Kak Pater kenal namanya Om Salve gitu. Dia baru Yang operasi baru jantung. Om Salve Iya. ya. Iya. TikTok. Ya, akun Salve Pater ya. Ya. Jadi Om Salve tadi malam baru operasi jantung Pater. Ini WA saya tadi karena Pater pengajaran mau minta doa sama Pater, terus tiba-tiba ini tadi barusan. Salve atau Ave? Salve, Om Salve Salve, Pater. Salve. Om Salve. Salve yang Om tiap Salve yang Jakarta. Om Salve yang huruf besar semua namanya. Oke. Romo kenal katanya, Pater kenal namanya Salve gitu. Tadi ini WA katanya kondisinya lagi menurun sedikit Pater dan disuruh tidak boleh bergerak karena lagi pasang oksigen. Om Salve minta doa dari Pater, semoga semua lancar dan baik-baik. Oke, besok baru kesemak di intensi. Oke, Mas, ya? Ya Pater, terima kasih. Terima kasih Pater. Kalian doa. Mina cuma mau marah tadi, ide saya mau marah dan hanya sabar Tuhan beri saya ketabahan. Aduh. Tidak, saya sudah tabah Pater, saya sabar, saya belajar sabar. Karena Pater tiap hari bilang saya marah, jadi tiap hari saya sabar, menurun. Jadi kalem Pater. Dulu tidak, dulu tuh tidak. Dulu meledak. Mbak Suri. Sekarang udah mulai baik lah aku Romo. Kalau dulu udah aku bodoh-bodoh. Makanya si Romo. Harus sabar. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih Pater. Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.